Apabila umat Islam ini bersepakat, kesepakatannya dijamin tidak sesat alias dijamin benar. Karena dijamin benar, maka kesepakatan ini sifatnya mengikat kepada seluruh umat Islam. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan ini. Yang keluar dari kesepakatan ini jelas sesat. Dalam ilmu ushul fikih ini disebut dengan konsep ijma'. Pertanyaannya, siapa yang konsisten dengan ijma'? Ya kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab At-Tafsir Fiddin diterangkan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah konsisten, istiqomah mengikuti Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Adapun golongan-golongan di luar kita, Syiah tidak mengakui ijma', Mu'tazilah tidak mengakui ijma', Khawarij tidak mengakui ijma'. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini kalau ada ijma' sesuai dengan mereka akan bersuara teriak-teriak ini ijma'. Tapi kalau pendapat mereka bertentangan dengan ijma', mereka akan menjadi pura-pura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu mereka. Enggak begitu. Kita lihat gurunya Wahabi dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah, kata Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, gurunya Wahabi, Ibnu Taimiyah, gurunya Wahabi melanggar ijma' ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah. Sebagian dalam bidang akidah, sebagian dalam bidang furu'. Ia menyalahi ijma' sesudah terjadinya kesepakatan para ulama. Jadi Ibnu Taimiyah, gurunya Wahabi, berbeda dengan ijma' dalam 60 masalah. Kira-kira kalau gurunya ini melanggar 60 kali, kira-kira muridnya bagaimana? Karena biasanya murid itu lebih nakal daripada guru. Murid itu biasanya tidak lebih soleh daripada gurunya. Karena gurunya melanggar 60 kali, maka Wahabi dulu berbeda dengan mayoritas umat Islam dalam 150 masalah. Itu dulu. Oke, sekarang lebih banyak lagi. Karena tiap waktu Wahabi selalu menambah perbedaan dengan kita. Sekarang ini cara sholatnya sudah beda. Kita ini kalau berdiri jarak kaki kanan dan kiri kira-kira 1 jengkal. Wahabi modern beda dengan Wahabi dulu. Jarak kaki kanan dan kiri kira-kira 1/2 meter. Itu Wahabi sekarang. Dan kalau sholat berjamaah biasanya kakinya menginjak kaki jamaah sebelumnya. Katanya sunnah. Jadi mereka ini tambah banyak berbeda dengan kita. Jadi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna ketiga, jamaah dengan arti menjaga kebersamaan. Kata jamaah mengacu pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Artinya perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan terhadap sesama. Walaupun berbeda, perbedaan tidak merusak hubungan baik. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Jadi orang yang suka memecah belah agama umat Islam, lalu mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang berbeda dengan yang lain, kata Al-Quran, Muhammad, mereka bukan urusan kamu, bukan tanggung jawab kamu. Kata Allah, mengapa? Mereka bukan golongan kamu. Kalau bukan golongan Kanjeng Nabi, berarti aliran sesat. Pertanyaannya, golongan mana
yang konsisten menjaga kebersamaan dan kerukunan. Jelas golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan Al-Faslul Khams fi bayani ismatillah Ahlus Sunnah an takfiri ba'dihim ba'dha. Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dha wa laysa bainahum khilaf yujibu tabarri wa takfir. Bahwa bilang Ahlul Jamaah bab 5 tentang penjagaan Allah terhadap Ahlus Sunnah dari saling mengkafirkan antar sesama. Ahlus Sunnah tidak saling mengkafirkan antar sesama. Di antara mereka tidak ada perselisihan yang membawa pada pemutusan hubungan dan pengkafiran. Tidak ada. Walaupun para ulama kita, Imam Nawawi berbeda dengan Rafi'i, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Maliki dan sebagainya, tetapi perbedaan tidak merusak hubungan baik, tetap menjalin kebersamaan. Adapun kelompok-kelompok di luar kita, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang menjaga kebersamaan. Dalam Al-Farqu Bainal Firaq diterangkan walaysa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihi takfiru ba'dihim li ba'd wa tabarri ba'dihim min ba'd. Tidak ada satupun golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali di antara mereka saling mengkafirkan dan memutus hubungan. Syiah pecah menjadi 300 aliran lebih, antara yang satu dengan yang lain kafir mengkafirkan. Mu'tazilah pecah menjadi 20, antara yang satu dengan yang lain kafir mengkafirkan. Khawarij pecah menjadi 20, antara yang satu dengan yang lain kafir mengkafirkan. Kawannya sendiri dikafirkan kalau berbeda. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka juga mengakui bahwa tanda-tanda Ahlus Sunnah itu harus menjaga kebersamaan. Syekh Ibnu Taimiyah, gurunya Wahabi, dalam kitab Al-Istiqamah mengatakan wal bid'ah maqrunatun bil furqah kama anna sunnah maqrunatun bil jamaah. Bid'ah identik dengan perpecahan sebagaimana sunnah identik dengan kebersamaan. Artinya tanda-tanda ahli bid'ah dengan kawannya sendiri saling bermusuhan, berpecah belah. Kalau Ahlus Sunnah dengan kawannya biasanya rukun bersama-sama. Ini konsep jamaah. Ulama Wahabi sekarang juga mengakui konsep ini. Syekh Utsaimin, ya, ini Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan kita temukan ahli bid'ah saling berpecah belah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat pada kebenaran. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, tapi tidak sampai saling menyesatkan. Karena kalau saling menyesatkan berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, apakah perbedaan di kalangan Wahabi terjadi? Dan apakah perbedaan di antara mereka tidak menyebabkan saling sesat menyesatkan karena mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena kata mereka, kalau saling sesat menyesatkan berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata tidak. Wahabi, ini ada pengakuan dari Wahabi, testimoni ulama Wahabi tentang perpecahan di kalangan Wahabi. Ada ulama Wahabi dari Madinah, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, dalam kitabnya Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah membeberkan bahwa sesama Wahabi telah terjadi tafarruq, perpecahan, ikhtilaf, perselisihan, tabdi' saling bid'ah membid'ahkan, tahajud saling tidak bertegur sapa, taqafuq saling memutus hubungan. Realita yang ada saling sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Berarti mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kata mereka kalau Ahlus Sunnah tidak saling sesat menyesatkan.
Ternyata di kitab mereka ada keterangan begitu. Nah, kitab Rifqon Ahlus Sunnah ini ada ceritanya. Tahun 2009 saya diminta oleh para kiai di Jawa Timur menulis buku tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah buku ini saya tulis, ada ulama Wahabi kelahiran Riau tinggal di tempat kami, Doktor alumni Madinah, membeli buku saya. Setelah membeli buku itu, beliau langsung menyampaikan kuliah di kampus di hadapan mahasiswanya. Beliau mengatakan Ustadz Idrus pembohong dan penebar fitnah. Loh, kenapa dokter? Di dalam buku ini Ustadz Idrus mengatakan sesama Wahabi saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Itu fitnah, tidak benar. Karena Wahabi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mahasiswanya juga mahasiswa saya, pernah tinggal di tempat saya belajar kitab, langsung telepon, Ustaz, ini gimana? Loh, ada apa? Tadi Dr. Wahabi bilang sambil bawa buku Ustaz, buku kebanggaan kita, buku aswanya. Apa katanya? Ustaz Idrus pembohong dan penebar fitnah. Karena di dalam buku ini mengatakan sesama Wahabi saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Itu fitnah dan bohong. Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tanya murid itu, kamu tidak membantah pada dosen kamu itu? Kamu kan sudah saya ajari cara berdebat dengan Wahabi. Kata dia, saya tidak berani Ustaz. Kenapa tidak berani? Dia dosen saya. Sebentar lagi saya ujian. Kalau saya membantah nanti saya tidak lulus. Jadi untuk sementara saya minta maaf katanya. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti dia tahu sendiri. 2 hari kemudian saya ngajar di kampus. Keluar dari ruang kuliah, anak murid itu menunggu saya di luar. Ada apa? Ini Ustaz, kita diberi hadiah kitab-kitab gratis. Siapa yang ngasih? Dr. Wahabi. Ada berapa macam? 12 kitab. Mana kitabnya? Akhirnya kitabnya saya ambil, saya bawa ke rumah. Sampai di rumah, saya baca semuanya. Ternyata salah satunya kitab ini, Rifqon Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Setelah saya baca, ternyata isinya mulai dari awal sampai akhir yang dibicarakan perpecahan di internal Wahabi. Bahwa sesama Wahabi saling sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan. Sampai kitabnya diberi judul Rifqon Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, kamu kalau berbeda dengan sesama Ahlus Sunnah, yang lembut, yang halus, jangan main kasar begitu. Kalau main kasar, sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, berarti bukan Ahlus Sunnah. Itu di kitabnya. Di kitab itu. Akhirnya saya merasa menang. Baru 2 hari ditolong oleh Allah. Orang itu kalau membela agamanya Allah pasti ditolong. Karena saya merasa menang. Orang merasa menang itu biasanya belum puas kalau musuhnya belum tahu. Saya ingin orang itu tahu. Maka murid itu saya kasih tugas, kamu saya kasih tugas. Siap Ustaz, tugas apa? Cari nomor handphonenya Dr. Wahabi. Saya ada Ustaz, mana? Kirim saya. Setelah dikirim, saya kirim SMS dia. Allahu Akbar. Walillahil Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, ulama Wahabi, dalam kitab Rifqon Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah, halaman sekian dan sekian, menyatakan sesama Wahabi telah terjadi ta'arruf, perpecahan, ikhtilaf, perselisihan, saling bid'ah membid'ahkan, tidak bertegur sapa dan memutus hubungan. Kalau begitu, Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tidak menjaga prinsip jamaah kebersamaan. Kalau begitu, kalau Anda ingin selamat di akhirat nanti, mulai sekarang saya ingatkan, tinggalkan ajaran Wahabi,
ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. SMS. Setelah saya kirim, ternyata apa kata dia? Kata dia, Anda lupa bahwa sesama kiai Ahlus Sunnah di Indonesia juga banyak yang bermusuhan. Saya balas, memang sesama kiai di Indonesia yang sama-sama Ahlus Sunnah banyak yang bermusuhan, tapi permusuhannya beda. Kalau ulama Wahabi, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, kalau bermusuhan biasanya mereka saling bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Mengapa? Karena permusuhannya dilatar belakangi oleh perbedaan akidah, perbedaan ideologi, perbedaan pendapat. Tapi kalau kiai-kiai aswaja walaupun bermusuhan biasanya tidak saling bid'ah membid'ahkan, tidak sesat menyesatkan. Mengapa? Karena biasanya permusuhannya tidak disebabkan oleh perbedaan pendapat, tetapi karena faktor pendapatan. Ada bahasa pendapatan di Aceh. Karena pendapatan. Loh, kalau orang bermusuhan karena pendapatan itu manusiawi. Orang punya toko biasanya yang sering dilirik-lirik dibenci toko sebelah. Orang punya taksi